Assalamualaikum, kembali lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini dengan materi tentang eksponen. Selamat menonton. Selesai sudah materi tentang eksponen. Selanjutnya coba soal yuk. Berikut ini terdapat 15 soal ditambah dengan 10 butir soal pada halaman berikutnya yang membahas tentang eksponen. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kunci jawaban materi matematika tentang bentuk bilangan berpangkat untuk 15 soal pertama. Ini adalah soalnya yang sudah dikerjakan. Selanjutnya adalah kunci jawabannya. Untuk soal nomor 1, diketahui A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 5. Berdasarkan sifat di eksponen, maka tinggal dijumlahkan saja, yaitu menjadi A pangkat 2 ditambah pangkat 5, yaitu nilainya menjadi A pangkat 7. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 sama, tinggal dijumlahkan saja derajat kepangkatannya menjadi 2 pangkat 6 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 8. Untuk soal nomor 3, soalnya yaitu minus 3 pangkat 2 dikali minus 3 pangkat 8 menjadi minus 3 pangkatnya 2 ditambah 8 sama dengan minus 3 pangkatnya 10. Untuk soal nomor 4, kita lihat ada 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5. Maka menjadi 2 dikalikan dengan 5 terlebih dahulu. 2 dikali 5 adalah 10. Lalu ditulis karena variabelnya sama-sama A, ditulis A. Lalu untuk derajat kepangkatannya tinggal dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 5. Maka menjadi 10A pangkat 8 hasil akhirnya. Lanjut ke soal nomor 5. Soalnya adalah 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Untuk soal pembagian, maka untuk derajat kepangkatannya menjadi dikurangi, yaitu 3 pangkat 6 dikurang pangkat 2 menjadi 3 pangkat 4. Lanjut untuk soal nomor 6. Soalnya adalah X pangkat 12 dibagi X pangkat 4 menjadi, karena ini sama ya, bentuknya hanya bentuk per seperti bentuk pecahan, sama, jadi hanya dilakukan pengurangan seperti soal sebelumnya, yaitu menjadi X pangkat 12, sedangkan ini karena ada di bawah, ketika kita naikkan menjadi pangkatnya berubah tanda. Kalau yang di bawahnya adalah bentuk pangkat positif, maka di sini menjadi pangkat negatif, minus 4. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 8. Adalah untuk soal nomor 7, soalnya adalah 2P dikali P pangkat 7 dibagi dengan 6P pangkat 4. Kita lihat di sini P, walaupun tidak ada derajat kepangkatannya, kita anggap pangkatnya adalah 1. Sehingga 2, karena tidak ada konstanta di depannya, jadi tinggal 2 dikali 1. Sama aja artinya jadi 2. Lalu untuk P-nya, karena pangkat 1 tadi, 1 dengan perkalian, tinggal dijumlahkan derajat kepangkatannya. Jadi 2P pangkat 1 ditambah 7 dibagi 6P pangkat 4. Tinggal ditulis ulang. Sedangkan kita lihat konstantanya, ada 2 dan 6. Bentuk penyederhanaannya adalah sama-sama dibagi menjadi 2. 2 dibagi 2 adalah 1, sedangkan 6 dibagi 2 adalah 3. Kita berikan tanda pernya, lalu kita tulis 3. P pangkat 1 ditambah 7 menjadi P pangkat 8. Untuk yang di bawahnya menjadi P pangkat 4. Kalau mau kita tulis sama dengan
1 dikali P pangkat 8 dibagi 3 P pangkat 4, atau kalau mau ditulis menjadi P pangkat 8 dibagi 3P pangkat 4 juga benar, karena kan 1 di sini tinggal dikalikan dengan P pangkat 8. Lanjut untuk soal nomor 8. Soalnya adalah 3 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Cara pengerjaannya adalah ketika bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali adalah tinggal dikalikan derajat kepangkatannya. Untuk derajat kepangkatannya berarti menjadi 3 pangkat 2 dikali pangkat 3. Menjadi 3 pangkat 6. Sangat mudah ya. Lanjut untuk nomor 9. Kita lihat. Untuk nomor 9 soalnya adalah kalau mau disederhanakan karena soalnya X, Y pangkat minus 2 seperti di soal nomor 6 tadi. Karena di sini adalah derajat kepangkatannya adalah pangkat negatif, kita ubah menjadi bentuk pecahan. Menjadi di bawah, sehingga X-nya yang di atas per Y. Kita lihat lagi. Kalau tadi soalnya adalah pangkatnya negatif, kita ganti ke posisi bawah sehingga tanda pangkatnya berubah. Kalau di sini negatif, maka yang di sini menjadi positif. Menjadi X per Y pangkat 2. Selanjutnya untuk soal nomor 7 ada soalnya 1 per 2x pangkat minus 4 sama dengan 1 per 2 nya tetap kita tulis dan x pangkat min 4 nya ini kita naikkan seperti soal sebelumnya juga. Kalau di bawahnya adalah pangkat negatif, ketika dinaikkan menjadi dikali x pangkat 4 pernya sampai ujung ya, sehingga hasilnya kalau mau ditulis menjadi x pangkat 4 dibagi 2. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 11. Soal nomor 11 soalnya adalah a pangkat 2 dikali b pangkat minus 3 dikali c pangkat 4. Lalu secara keseluruhan dipangkatkan lagi dengan minus 2. Maka caranya sangat mudah, sesuai dengan sifat ketika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali, maka tinggal dikalikan. Jadi kita tinggal tulis A 2 dikalikan dengan minus 2. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif 2 dikali 2 adalah 4. Jadi nilainya A pangkat minus 4. Lalu B-nya kita tulis ulang juga. Minus ketemu minus dikalikan menjadi bilangan positif. Lalu pangkatnya adalah 3 dikalikan 2 adalah 6. Dikalikan juga dengan C, kita tulis ulang C-nya. Tinggal dilihat, pangkat positif dikalikan dengan pangkat negatif adalah pangkat negatif. Lalu 4 dikali 2 adalah 8. Sehingga diperoleh seperti ini. Sampai sini saja sudah benar, atau kalau mau dirubah karena A dan B, A dan C mengandung pangkat negatif, sehingga kalau mau kita tulis di bawah menjadi A pangkat 4 dikalikan C pangkat 8 dan posisi B tetap di atas. Sampai sini juga benar ya. Lanjut untuk soal nomor 12. Soal nomor 12 adalah A dikali B pangkat minus 5 dikalikan 4. Sama ya, tinggal ditulis A pangkat 4-nya. Lalu, karena ini kan 1 ya, dianggap A pangkat 1 kali 4 adalah 4. Lalu dikali B pangkat minus ketemu plus menjadi minus. 5 dikali 4 adalah 20. Sampai sini saja sudah benar, atau kalau mau kita rubah seperti soal sebelumnya menjadi A pangkat 4 dibagi B pangkat 20. Lanjut untuk soal nomor 13 ya. Soalnya adalah 4x pangkat 2 dikali Y pangkat minus 2 lalu dikalikan dengan sekelompok bilangan 3x Y pangkat 6. Nah, ini tinggal dikalikan konstantanya terlebih dahulu. 4 dikali 3 adalah 12. Lalu X di sini pangkatnya 2, di sini juga X pangkat 1. Tinggal dijumlahkan menjadi X pangkat 2 tambah 1 dikalikan lagi dengan Y. Y-nya karena pangkat minus 2 dikalikan dengan pangkat 6. Tinggal ditambah 6. Menjadi 12 X pangkat 3 Y pangkat 4. Kalian mengutang 2 ditambah 6. Seperti itu misalnya. Jadi sisanya adalah 4.
Lanjut untuk soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, soalnya adalah N pangkat 10 dikalikan dengan N pangkat minus 3 dibagi dengan N pangkat minus 2 dikalikan dengan N pangkat 5, sehingga diperoleh M pangkat 10. Ini kita naikkan ya, karena tandanya tadi pangkat negatif di atas, ketika kita naikkan menjadi tanda positif, ditambah 2 dikalikan dengan N pangkat minus 3. Di sini juga pangkatnya positif, ketika dinaikkan menjadi pangkat negatif, jadi minus 5, sama dengan hasil akhirnya menjadi M pangkat 12 dikalikan dengan N. Kalian ngutang 3 lalu ngutang 5 lagi, menjadi ngutang 8. Seperti ini ya. Sampai sini sudah benar, atau kalau mau sampai bentuk paling sederhana menjadi M pangkat 12 dibagi N pangkat 8. Untuk soal nomor 15. Soal nomor 15, soalnya adalah 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Karena mengandung konstanta yang sama, jadi kita tulis 4 pangkatnya 3, dan sini kan karena pangkat positif, ketika dinaikkan menjadi pangkat negatif. Tinggal dikurangi. 4 pangkat 3 minus 3 sama dengan menjadi 4 pangkat 0. Sesuai dengan sifat eksponen, jika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Ini untuk pembahasan 15 soal yang pertama ya. Semoga sudah cukup jelas dengan adanya video pembelajaran berikut. Assalamualaikum, kali ini adalah video pembelajaran tentang penjelasan salah satu bentuk eksponen, yaitu materi bentuk baku. Soalnya seperti ini yang sudah Ibu share, yang sudah pernah Ibu berikan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang langkah kerjanya. Soal terdiri dari 10 butir soal. Yang pertama, soalnya adalah 360.000 sama dengan titik-titik dikali 10 pangkat 5. Jadi dia mengandung bilangan dasarnya adalah 10 pangkat 5. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus lihat bilangan selain angka 0 adalah angka 36. Kita tulis saja 36 dikali bilangan dasarnya itu 10. Dimana 10 ini artinya adalah kita lihat angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4. Ketika ada 4, angka 10 yang ada 4 digit berarti sama dengan artinya 10 pangkat 4. Sedangkan permintaan soalnya adalah 10 pangkat 5. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah angka 36 yang di depan ini harus kita pecah sehingga dia memiliki bilangan dasar angka 10 juga. Ketika kita pecah, angka 36 ini adalah terdiri dari dua angka, yaitu menjadi 3,6 yang dikalikan dengan 10. Benar ya, ketika 3,6 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 36. Lalu untuk yang bilangan tadi dikali 10 pangkat 4, tinggal kita turunkan, yaitu 10 pangkat 4. 10 di sini sama dengan 10 pangkat 1 ya. Sehingga kita tulis 3,6 dikali, sesuai dengan sifat eksponen, untuk derajat kepangkatan ketika dikalikan tinggal dijumlahkan derajat kepangkatannya, yaitu pangkat 1 ditambah pangkat 4. Kita tulis dulu bilangan dasarnya 10, lalu ada pangkat 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat 5. Sesuai ya dengan permintaan soal, yaitu 10 pangkat 5 di awal ya. Oke, untuk soal nomor 2 selanjutnya. Untuk soal nomor 2 adalah 4.150.000. Ini sangat mudah. Triknya adalah yang terpenting ambil angka selain angka 0. Kita lihat ada angka 415. Tulis ulang saja. 415 dikali, karena ada 0 juga, tetap diambil bilangan dasarnya 10. Ada berapa digit angka 0-nya? 1, 2, 3, 4. Tinggal ditulis 10 pangkat 4. Pangkatnya positif karena 0-nya di belakang. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah 7 miliar. Untuk 7 miliar, sama caranya kita lihat adalah angka selain angka 0, yaitu angka 7.
tinggal kita tulis 7 dikali bilangan dasarnya itu 10. Tinggal dilihat ada berapa digit angka nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena angka nolnya di belakang sehingga pangkatnya pangkat positif menjadi pangkat 9. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 adalah 0,00001234. Caranya sama seperti yang tadi, adalah lihat angka selain angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4. Kita tulis saja 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan bilangan dasarnya pasti 10 karena mengandung angka 0. Namun kita lihat ada berapa angka nolnya. Kita lihat tanda komanya adalah satu angka di belakang 0. Kita hitung saja pindah berapa kali ke belakang angka 4 untuk tanda komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tanda komanya kita anggap berpindah ke angka di belakang angka 4, berpindahnya 8 kali, maka berarti pangkatnya adalah pangkat 8. Tapi karena angka nolnya adalah berupa bilangan desimal dan angka nolnya di depan, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif, yaitu pangkat negatif 8. Seperti itu ya. Lanjut untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, soalnya adalah 0,0040085. Sama, lihat angka selain angka 0 ada 85 dikali 10-nya tetap bilangan dasar, tanda komanya berpindah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, pangkatnya minus ya, karena bilangan desimal. Berpindahnya 7 kali menjadi 10 pangkat minus 7. Lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik dikali 10 pangkat titik-titik. Kita lihat di sini. 3 dikali 10 pangkat 4. Di sini lihat karena dia bilangan bentuknya perkalian, jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan yaitu 4. Karena bentuknya minus ya, tinggal dijumlahkan 4 ditambah minus 3. Minus 3 gitu ya. 4 tambah minus 3 jadi berapa? 3-nya tetap tulis ulang dikalikan dengan 10. Kalian punya uang 4.000 dikurangin 3.000, sisanya adalah 1.000. Jadi 10 pangkat 1. Ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 1. Sama dengan, tinggal ditulis 2,5-nya. Bilangan berpangkatnya 10 pangkat minus 6 minus 1. Jadi sama dengan 2,5 dikali, kalian ngutang 6.000 lalu ngutang 1.000 lagi. Jadi 10 pangkat minus 7. Ini hasil akhirnya ya. Oke, untuk selanjutnya adalah soal nomor 8. Soalnya adalah 450 dikali 10 pangkat minus 5. Kalau ingin dirubah menjadi bentuk baku, karena di sini ada angka 0, kita lihat bilangan dasarnya saja yang di depan diambil, yaitu angka 45. 450 ini adalah 45 dikali 10, lalu ditulis ulang 10 pangkat minus 5. Sama dengan 10 di sini sama dengan 10 pangkat 1. Jadi tinggal ditulis 45, 10 pangkat 1 dikurang 5. Sesuai sifat eksponen ya. Sama dengan 45 dikali 1 dikurang 5 adalah 10 pangkat minus 4. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 9. Soalnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 9 di dalam kurung dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat 2. Oke, kita lihat. Kalau ingin dirubah bentuk sama aja 1,8 dikali 10 pangkat 9 dibagi 9 dikali 10 pangkat 2. Tinggal kita lihat, karena ini bilangan desimal, dibagi bilangan yang lebih besar agak susah ya untuk merubahnya. Jadi 1,8 ini kita ambil 10 pangkat 1 dari sini, dikalikan 10 ya. 1,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 9 itu adalah 1 ditambah berapa? Ditambahnya 8. Dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat 2. Kalau mau kita rubah, berarti sama dengan, saya ke bawah ya karena tidak muat, 1,8 dikali 10 adalah 18 dikali 10 pangkat 8. Yang ini ya, ini sudah dikalikan, dibagi 9 dikali 10 pangkat 2.
18 dibagi 9 adalah 2. Lalu 10 pangkat 8 ini kita naikkan ke atas, tandanya berubah menjadi tanda negatif. 10 pangkat 9 sama dengan 2 dikali 8 dikurang 2 adalah 6. 10 pangkat 6. Sampai sini hasilnya ya. Selanjutnya nomor terakhir adalah nomor 10. Untuk soal nomor 10 adalah 56.000 dibagi dengan 7 dikali 10 pangkat minus 20. Sama, kita tinggal rubah ya. Jadi 56 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3 dari sini ya, karena nolnya ada 3 tuh, 2, 3. 7 dikali 10 pangkat minus 20. Kita tinggal sama dengan 56 dibagi 7 adalah 8 dikali 10 pangkat 3. Ini kita naikkan pangkat negatif ke atas menjadi pangkat positif, jadi 10 pangkat 20, sehingga hasil akhirnya adalah 8 dikali 10. 3 ditambah 20 adalah 23. Terima kasih bagi yang sudah menonton video penjelasan tentang eksponen.